Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Sistem Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum rancangan e-bisnis dengan materi website matrix. Website matrix ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada hits, page, visit, site, file unique visitor, number of visit, page view, traffic source, dan bandwidth. Website metric adalah pengumpulan, analis, dan pelaporan data web untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan pengguna web. Namun, website metric bukan hanya proses untuk mengukur lalu lintas web, tetapi dapat digunakan sebagai alat untuk riset bisnis dan pasar, dan untuk meningkatkan efektivitas bisnis web. Lalu yang pertama ada hits atau tekanan. Hits adalah banyaknya file yang di-request dari server website Anda. Contoh, jika Anda membuat sebuah halaman berisi gambar dan gambar itu dipakai oleh website lain dengan menunjukkan gambar pada website Anda, maka setiap kali halaman website lain itu dibuka, maka akan terhitung sebagai hit. Gambar AWS Start Log Analyzer adalah salah satu contoh dari hits tersebut. Lalu yang kedua ada page atau halaman, adalah banyaknya halaman website yang dibuka dalam satu kali kunjungan. Tidak terhitung membuka gambar, JavaScript, dan sebagainya. Website yang menarik akan membuat pengunjung lebih banyak membuka halaman lain dari website Anda. Gambar di samping adalah contohnya. Itu ada website UNAS Prodi Sistem Informasi. Terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5 halaman yang telah dibuka dari user. Lalu yang ketiga ada visit atau kunjungan. Yang dimaksud visit di sini adalah satu sesi kunjungan jika pengunjung melihat halaman lain di situs Anda dalam waktu 30 menit dari tampilan halaman terakhir. Itu dihitung sebagai kunjungan sama. Jika pengunjung kembali ke situs Anda setelah 30 menit berlalu sejak tampilan halaman terakhir, maka itu dihitung sebagai kunjungan terpisah. Istilah kunjungan merujuk pada orang atau pengguna atau pembaca yang membuka sebuah situs web tinggal sebentar lalu pergi. Contohnya adalah jika Anda membuka Facebook atau Instagram, YouTube, atau hal lainnya. Jika Anda bermain di situs tersebut selama kurang lebih 60 menit, maka di situ akan dihitung sebagai 2 kali kunjungan. Jika kurang dari 30 menit, maka itu akan dihitung sebagai 1 kali kunjungan. Lalu yang keempat ada site atau situs, adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan, yang umumnya berada pada peladen yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan internet, LAN, atau jaringan lokal yang melalui internet yang dikenal sebagai URL. Lalu yang kelima ada file unique visitor atau data pengunjung unik. Yang dimaksud dari file unique visitor adalah file unique visitor dihitung berdasarkan lokasi atau IP address. Misal kantor Anda mempunyai IP 192 sekian. Maka meskipun Anda dan teman-teman Anda membuka website, contohnya adalah sinarweb.com, berkali-kali, unique visitor hanya dihitung 1 kali saja per hari. Jadi maksud dari sini adalah misalkan Anda membuka
sebuah situs, katakanlah Facebook Anda mengunjungi berkali-kali dalam satu hari tersebut, tapi tetap saja dihitung satu dalam data file unique visitor. Gambar di sebelahnya adalah contoh dari grafik selama 1 tahun penuh dari file unique visitor tersebut. Lalu yang keenam ada number of visit atau jumlah pengunjung. Beda dengan unique visitor, number of visit adalah jumlah pengunjung secara keseluruhan. Jadi jika dua pengunjung datang dari IP address yang sama, akan tetap terhitung sebagai pengunjung baru. Di number of visit ada juga counter seperti dua visit atau visitor. Artinya rata-rata dua pengunjung dengan IP address yang sama. Jadi yang dimaksud dengan number of visit ini, kalau yang tadi file of unique visitor itu, misalkan dalam sehari kita berkali-kali mengunjungi situs web yang sama, maka akan dihitung satu. Tapi di sini jika dengan data number of visit, maka dihitungnya sama dengan berapa kali Anda mengunjungi website tersebut dalam sehari. Dan ini adalah contoh dari grafik number of visit atau jumlah pengunjung dari sebuah situs. Yang ketujuh ada page view atau tampilan halaman. Page view kadang juga disingkat dengan PV, merupakan jumlah keseluruhan akses pada semua halaman blog atau website dalam kurun waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, saya misalkan saja visitor harian blog ini adalah 1000 visitor. Jika rata-rata setiap visitor tersebut membuka 3 halaman, itu artinya jumlah page view harian blog ini adalah 3000 page. Gambar di samping adalah contoh dari page view tersebut. Lalu yang ke-8 ada traffic source atau sumber kunjungan. Traffic source adalah laporan yang memberikan gambaran tentang berbagai jenis sumber yang mengirimkan lalu lintas ke situs web Anda. Traffic atau pengunjung website datang dari berbagai sumber. Setidaknya ada beberapa sumber traffic yang untuk diketahui, seperti organic search, direct, sosial, referral, dan others atau lain-lainnya. Dan gambar di samping adalah contoh dari beberapa sumber kunjungan yang ada di website Anda. Yang ke-9, bandwidth atau dalam bahasa Indonesianya adalah lebar pita. Bandwidth adalah jumlah byte yang digunakan untuk mentransfer halaman, gambar, dan file download oleh browser. Mail dan FTP file transfer protokol tidak termasuk. Gambar di samping adalah contoh dari kebutuhan bandwidth. Di sini ada 4 aplikasi, ada Zoom, Skype, Hangout, dan WebEx atau website lainnya. Dari 4 grafik tersebut, bisa kita lihat bahwa Zoom memiliki bandwidth yang lebih rendah dari 3 aplikasi lainnya, yaitu Skype, Hangout, dan website lainnya. Itu berarti website Zoom sangat-sangat bagus untuk kecepatan bandwidth-nya. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah cukup dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.